Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lairatul Isnaini dengan NIM 202101050012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat qasar. Surat qasar merupakan sebuah kerukhsahan yang Allah berikan kepada seorang yang sedang musafir, yakni sedang dalam perjalanan jauh. Surat qasar secara bahasa memiliki arti atau makna mengurangi atau meringkas. Adapun secara istilah, definisi sholat qasar itu sendiri adalah mengurangi jumlah bilangan rokaat pada sholat yang jumlah rokaatnya terdapat 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Sedangkan sholat yang jumlah rokaatnya ada 4 itu terdapat 3 sholat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sholat qasar itu hukumnya adalah mubah bagi yang telah memenuhi syarat-syarat. Adapun antara lain syarat-syaratnya yang pertama adalah jarak tempuh perjalanan kita itu harus mencapai 16 farsakh. Nah, sedangkan 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. Nah, 16 farsakh itu kalau dihitung menjadi 48 mil. Sedangkan 1 mil itu 4000 langkah dan 1 langkah itu terdapat 3 kaki. Nah, pada intinya jarak tempuh seorang musafir itu yang dapat memperbolehkan sholat qasar itu kurang lebih 89 km, seperti halnya dari Jember ke Pasuruan. Nah, itu sudah melebihi dari jarak 89 km, maka itu diperbolehkan untuk melakukan sholat qasar. Kemudian syarat yang kedua adalah niat. Nah, niatnya itu kita tidak boleh untuk bermaksiat. Contohnya, kita mau nonton bioskop ke Jakarta. Nah, itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat qasar. Adapun jika tujuan kita untuk silaturahmi, seandainya kita mau ke Jakarta untuk silaturahmi, maka itu diperbolehkan untuk melakukan sholat qasar karena tujuan kita tidak untuk maksiat. Selanjutnya nomor 3 adalah jumlah yang diqasar itu 4 rokaat. Berarti yang bisa diqasar itu hanyalah sholat duhur, asar, dan isya. Selain itu, maghrib dan subuh tidak bisa diqasar. Kemudian syarat yang keempat adalah niat mengqasar sholat itu pada saat takbiratul ihram, yaitu pada saat kita mengangkat kedua tangan, dan itu harus diniatkan untuk mengqasar sholat. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang mukim, yaitu orang yang tidak sedang dalam perjalanan. Adapun niat mengqasar sholat itu sebagai berikut, yaitu seandainya kita mau mengqasar sholat zuhur, maka niatnya usolli fardhu dhuhri rakaataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala. Nah, adapun jika sholat asar, isya itu niatnya sama, hanya tinggal mengubah waktu sholatnya saja. Mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai sholat qasar. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam materi, tutur kata maupun tingkah laku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Muhammad Abdullah Nurul Yakin Al-Hidayah, NIM 201101050007, akan menjelaskan tentang pengertian sholat jama', yang mana tadi sudah dijelaskan tentang pengertian sholat qasar oleh rekan saya, dan saya akan menjelaskan penjelasan tentang sholat jama'. Sholat jama', jama' menurut bahasa adalah mengumpulkan, menggabungkan, menyatukan. Sedangkan menurut istilah adalah menggabungkan 2 sholat fardu pada satu waktu. Contoh, duhur dengan asar digabungkan pada waktu duhur, maghrib dan isya digabungkan pada waktu maghrib. Begitupun sebaliknya. Jadi, sholat jama' adalah menggabungkan 2 sholat fardu pada satu waktu, namun dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Jadi meskipun sholat duhur dan asar digabung pada waktu duhur, tidak boleh kemudian 4 rakaat kemudian jadi 8 rakaat dikerjakan
satu kali, tidak, tetap dikerjakan sendiri-sendiri. Sholat duhur dulu, selesai, assalamualaikum warahmatullah, kemudian sholat asar dikerjakan. Nah, itu yang dimaksud dengan dikerjakan secara sendiri-sendiri. Nah, adapun hukumnya sholat jamak atau menjamak sholat ialah mubah bagi yang cukup memenuhi syaratnya. Adapun syarat sholat jamak ialah sebagai berikut. Yang pertama, bepergian jauh kurang lebih 89 km. Nah, bagaimana sekarang untuk menentukan? Sekarang sudah banyak alat canggih, misalkan handphone kita. Tentunya kita tinggal bisa ngecek di Google Maps ya. Kira-kira sudah berapa kilometer yang perjalanan yang sudah kita tempuh. Kita sudah bisa mengeceknya. Kemudian yang nomor 2, tidak bertujuan untuk maksiat. Jadi perjalanan kita, musafir kita itu tidak bertujuan untuk melakukan maksiat. Kalau berbuat maksiat tidak boleh menjamak sholat ya. Kemudian yang nomor 3 yaitu rasa khawatir dan takut. Misalkan kita di tengah perjalanan, kemudian macet ya, kita mau sholat, tapi kita mau meninggalkan mobil, misalkan mau jauh-jauh dari mobil, kita khawatir barang yang kita bawa hilang. Atau kita mau sholat di tujuan berikutnya, takut waktu sudah habis karena sudah mepet misalkan. Jadi boleh kita menjamak pada saat waktu itu pula. Yang asalnya duhur dengan asar digabung pada waktu duhur atau sebaliknya. Kemudian sekarang pengertian jamak. Jamak itu jamak takdim. Yang mana sholat jamak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama jamak takdim, yang kedua yaitu jamak takhir. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian jamak takdim. Jamak takdim ialah menggabungkan 2 sholat fardu pada waktu sholat pertama atau mendahulukannya. Misalkan duhur dengan asar digabungkan pada waktu duhur. Jadi sholat asar sholatnya pada waktu duhur. Nah, itu yang dikatakan dengan jamak takdim. Atau maghrib dengan isya, sholat isya namun sholatnya dikerjakan pada waktu maghrib. Itu sholat jamak takdim. Nah, bagaimana niatnya? Niatnya sholat jamak takdim. Contoh kalau duhur, usolli fardhu duhri 4 raka'atin jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Kemudian untuk salat asar, usolli fardhul asri 4 raka'atin jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Kemudian juga salat maghrib, usolli fardhul maghribi 3 raka'atin jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Kemudian juga sama dengan salat isya, usolli fardhul isya'i 4 raka'atin jam'a taqdimin adaan lillahi ta'ala. Ya, jadi itulah niat-niat jamak takdim. Kalau kita ingin menjamak salat pada waktu masuk waktu pertama salat atau mendahulukannya. Jadi duhur dengan asar pada waktu duhur, maghrib dengan isya pada waktu maghrib. Ya. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang pengertian sholat jamak dan jamak takdim. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hadatus Surur tentang pengertian jamak takhir. Ya. Apabila ada kata yang kurang berkenan dari teman-teman semua atau ada kesalahpahaman dalam penyampaian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hadatus Surur, NIM 202101050010. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jamak. Sholat jamak itu ada 2, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Syarat jamak takdim ada 3.
Yang pertama, memulai dengan sholat zuhur sebelum asyar dan memulai sholat maghrib sebelum isya. Jika membaliknya maka tidak sah menjamaknya. Yang kedua, niat menjamak pada permulaan sholat yang pertama. Niat jamak dibarengkan dengan takbiratul ihram dan tidak boleh mendahulukan takbiratul ihram. Demikian pula mengakhirinya dari salam dan sholat yang pertama. Yang ketiga, mualah atau bersambung. Antara sholat yang pertama dan yang kedua tidak berpisah masa atau waktu yang lama. Jamak takhir. Wajib niat jamak pada waktu sholat yang pertama. Boleh mengakhiri sampai tetapnya waktu sholat yang pertama. Dengan jamak takhir tidak diwajibkan tertib dan jamak dan mualah dan niat jamak atau pendapat yang sahih. Bagi orang yang berada di rumah atau mukim pada waktu hujan yang sangat deras, maka boleh menjamak sholat, yakni antara sholat duhur dan asyar dan maghrib dan isya dalam waktu sholat yang pertama bukan yang kedua. Artinya boleh menjamak sholat pada waktu hujan itu hujannya tidak berhenti dan terus menerus dan deras. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoiratul Baria, NIM 20210100517. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jamak takhir qashar. Jamak takhir qashar adalah jamak qashar yang dilakukan pada sholat yang kedua, yaitu asar sebelum zuhur dan isya sebelum maghrib. Adapun niatnya, usolli fardul isya'i rakaataini jamak takhiri qashran adaan lillahi ta'ala. Kalau maghrib, usolli fardul maghribi thalatha rakaataini jamak takhiri qashran adaan lillahi ta'ala. Usolli fardul asri rakaataini jamak takhiri qashran adaan lillahi ta'ala. Usolli fardul dhuhri rakaataini jamak takhiri qashran adaan lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.